Makan protein banyak-banyak buat penderita asam urat, aman nggak? Tentunya protein seperti seafood yang mengandung banyak banget purin atau daging merah bisa kamu kurangin. Tapi sebelum itu maksudnya banyak-banyak ini seberapa banyak sih? Hai Vin, apa yang bisa saya bantu Vina? Ini Kos, sebenarnya sih nggak begitu penting, cuman saya melatih diri untuk pede aja ikut live. Asik, oke, boleh. Nah, belakangan ini udah 2 minggu BB naik, tapi nggak masalah itu ya. Cuman ini gerakan nih yang belum beres-beres. Tapi saya tuh ngeyel Kos, nambah beban mulu. Oke. Itu masalah nggak sih Kos? Masalah. Kalau teknik gerakan gak benar, kamu sudah satu, resiko cedera. Kamu tambah lagi bebannya. Resiko cederanya lebih tinggi. Jadi harus dibenerin dulu tekniknya sebelum kamu nambah beban. Berat badan itu akan naik turun setiap hari. Jangan terlalu pusing berat badan. Yang penting lingkaran badan kamu mengecil. Jadi kamu lain kata menjadi langsing. Lingkaran badan pun jangan lihat per minggu ya, lihatnya per bulan. Iya. Lingkaran badan kamu sebulan ini mengecil nggak, Vin? Sebulan terakhir? Mengecil sih, Coach. Dari awal kan 51, terakhir 46, terus naiknya 48, terus naiknya 49. Nggak nyampe 1 kilo sih. Oke, jadi udah turun 1,5 kilo lah ya. Terus nih baru naik berapa on? Ya nggak masalah. Kalau saya WO itu Coach, nggak pernah pemanasan itu Coach. Boleh nggak? Selama ini kalau bebannya belum berat, nggak pemanasan nggak masalah. Tapi kamu harus biasakan pemanasan. Karena nanti kalau kamu udah menambah bebannya, nggak pemanasan, itu ibaratnya kita naik mobil, mesinnya belum panas, udah kita bawa ngebut. Bisa jebol lama-lama mesinnya. Jadi ibaratnya otot kamu tuh bisa cedera. Sobek lah, apalah. Nah itu lebih ribet lagi nanti Vina. Jadi sebaiknya Vina belajar warm up. Apalagi kalau mulai nambah beban terus. Itu akan lebih bagus kalau bisa pemanasan dulu sebelum olahraga. Udah sih kayaknya itu doang sih. Soalnya dari kemarin belajar mau gabung, gagal mulu. Nah gak apa-apa, udah sukses hari ini. Oke, itu aja sih Coach. Oke, sering-sering datang ya kalau ada pertanyaan ya. Sip. Oke Coach, makasih Coach. See you. Interesting. Jadi cuka apel atau nanas, apakah bisa dipakai untuk melancarkan BAB? Awalnya aku pikir, apa hubungannya gitu ya. Tapi betul, itu adalah salah satu efek samping meminum cuka apel. Jadi cuka-cuka apel ini sebenarnya bisa menyebabkan perubahan di sistem bowel movement kita ya. Kalau misalnya cuka apelnya diminum dengan konsentrat yang tinggi, itu sebenarnya bisa menyebabkan diare. Jadi apakah bisa melancarkan BAB? Maybe. Tapi apakah dalam arti baik? Enggak juga. Kalau misalnya yang keluar adalah diare, dan itu adalah efek sampingnya cuka apel. Efek samping is side effect. It's not good. Itu namanya kita meng-abuse cuka apel untuk efek sampingnya. I don't think kalian bisa sehat melakukan itu dalam waktu berkepanjangan, guys. Kalau kalian mau lancar BAB, makan sayur yang banyak, bergeraklah agar bisa membantu bowel movement kamu. Dan juga minum air putih yang banyak setiap hari. Jangan mengonsumsi hal-hal seperti ini untuk efek samping diarenya. Yang namanya efek samping itu tidak baik, gak sehat ya. So please don't do it. Makan protein banyak-banyak buat penderita asam urat, aman gak? Sebenarnya aman gak sih? Jadi asam urat ini kan erat hubungannya sama purin ya. Tentunya protein seperti seafood yang mengandung banyak banget purin atau daging merah bisa kamu kurangin. Tapi sebelum itu maksudnya banyak-banyak ini seberapa banyak sih?
Karena menurut pengalaman aku justru orang rata-rata kekurangan mengonsumsi protein dalam keseharian mereka. Jadi yang maksud kamu banyak ini beneran banyak nggak? Tapi tentunya kalau memang cukup banyak, kurangilah konsumsi sumber protein yang memang mengandung purin yang tinggi. Oke? Oke, pertanyaan berikutnya adalah sumber makanan yang membantu memperbaiki metabolisme tubuh itu seperti apa ya? Jadi guys, metabolisme tubuh meningkat saat masa otot tubuh meningkat. Betul? Masa otot tubuh meningkat, pembakaran kalori lebih optimal, metabolisme tubuh meningkat. Kalau kamu mau meningkatkan masa otot tubuh kamu harus makan protein yang cukup. Tentunya bukan hanya protein saja, makanlah makanan utuh lainnya yang kaya akan vitamin dan mineral seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Itu makanan yang mengandung antioksidan yang tinggi juga. Membantu untuk meningkatkan fungsi tubuh, meregulasi hormon tubuh, dan itu semua akan membantu meningkatkan metabolisme tubuh kamu. Jadi intinya makan makanan utuh dengan serat dan protein yang cukup.